Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai teman kami yang paham atau mengerti tentang bahasa dan suku Pakpam. Sebelum kami masuk ke wawancara kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ridho Sastra Panjaitan sebagai moderator, dan teman saya ada Yuni Kamba, ada Rismauli, Delima Baru Manulang, Ridho Farel, dan juga Grace Prabarat. Dan di sini juga kami membawa teman kami yang bernama Wijar Pakpahan. Kepada Wijar boleh memperkenalkan diri kepada kami. Baik, perkenalkan nama saya Wijar Bapak. Oke, selanjutnya sebelum masuk kepada materi wawancara, saya di sini akan menyampaikan secara singkat materi dari fonologis dan juga morfologi. Fonologis merupakan eh, kata yang berasal dari fonologi, yang merupakan cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa. Fonologi juga berfokus pada bagaimana bunyi-bunyi bahasa diorganisasi, berfungsi, dan berinteraksi dalam suatu sistem bahasa. Lalu, kajian fonologi tersebut juga mencakup yang seperti fonem, yang merupakan unit bunyi terkecil yang membedakan makna. Yang kedua ada supramaximental, yang dimana tentang intonasi, tekanan, dan juga panjang pendek dari bunyi. Dan yang terakhir ada serta aturan-aturan yang mengatur perubahan bunyi dalam konteks tertentu. Selanjutnya ada contoh kajian dari fonologis. Yang pertama itu ada dari perbedaan bunyi pa dan ba dalam bahasa Indonesia yang dapat membedakan makna kata. Contohnya itu seperti padi dan badi. Lalu yang kedua ada proses asimilasi, di mana bunyi berubah karena adanya pengaruh bunyi dari sekitarnya. Selanjutnya kita masuk pada kajian teori morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang struktur dan juga pembentukan kata dalam suatu bahasa. Morfologi juga membahas bagaimana morfem atau unit terkecil yang memiliki makna dapat bergabung untuk membentuk kata-kata yang baru. Di dalam kajian morfologi ini juga terdapat beberapa konsep penting, contohnya seperti dari morfem. Morfem ini merupakan unit terkecil yang memiliki makna. Lalu yang kedua itu ada kata dasar. Kata dasar ini merupakan bentuk kata yang belum mengalami proses morfologis. Yang ketiga itu ada afiksasi, yang dimana tentang penambahan imbuhan pada kata dasar. Lalu ada yang keempat, reduplikasi, tentang pengulangan bentuk kata. Dan terakhir ada tentang komposisi, merupakan penggabungan dari dua kata atau lebih untuk membentuk dari suatu kata yang baru. Jadi, fonologi berkaitan tentang sistem bunyi dalam bahasa. Sedangkan morfologi ini berkaitan juga dengan struktur dan pembentukan kata. Materi singkat tadi tentang fonologi dan juga morfologi. Selanjutnya kita masuk pada materi wawancara kita. Di sini saya akan membagikan layar tentang daftar swades kami. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Ada hitam-hitam loh. Oke.
Oke, di sini ada abjad A dan juga sampai abjad Z. Namun di sini kami nanti akan tidak menyampaikan secara keseluruhan dari abjad A sampai Z. Di sini juga ada peletakan dari awalan, tengah, dan juga akhir. Lalu ada dari kata bahasa Indonesianya dan juga terjemahan dari bahasa Pakpak. Kita masuk saja langsung kepada abjad A. Di sini saya ingin bertanya nih pada teman kami yang bernama Wijar Pakpahan. Menurut kamu bagaimana nih cara melafalkan atau cara menyampaikan proses dari kata daftar swades yang sudah kami buat? Boleh disampaikan kepada Wijar? Baik, terima kasih. Saya akan membacakan daftar Swades Batak. Yang pertama itu dari abjad A. Awalan A. Aku menjadi aku. Besok menjadi Aramben. Dalam tengah, awalan tengah, tengah, tengah A. Adik menjadi Dedahin. Ibu menjadi Deja. Akhir kata abjad A. Capek menjadi leja. Ak- ak- cerita menjadi cerita. Abjad B, awalan B, magnet. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Batak, besi berani. Awalan A, sekarang bagarin dari. Tengah abjad B, dalam bahasa Batak, bu, yang artinya rambut. Yang akhir B, rebak. Dalam bahasa Indonesia, bersama. Oke, baik, Wijar. Selanjutnya ada abjad C yang akan disampaikan oleh teman saya Delima Mendulang. Pada Delima saya persilahkan untuk bertanya kepada teman kita. Baik, pada ada kata senyum bersembunyi, peletakan tengah ada pagi dan peletakan tengah ada pagi. Apakah bisa kepada Wijar untuk mengucapkan dalam bahasa pak-paknya? Terima kasih. Baik, dalam kata senyum di dalam Pak yaitu cerem. Awalan C yaitu cerem. Awalan tengah cekgen yaitu bagi. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya abjad D. Saya persilakan kepada Risma untuk bertanya kepada teman kita, Wijar. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan bertanya kepada teman kami Wijar, yang dimana di sini ada abjad D, yang dimana yang pertama itu ada peletakan awal, tengah, dan akhir. Yang dimana peletakan di awal itu ada kalimat teman, dapat, dan darah. Dan peletakan tengah itu ada yayasan, tunjuk, dan tinggal. Akhir itu ada ujian dan nampak. Bisakah teman kami Wijar menerjemahkannya dalam pengucapan bahasa Batak Pakpak? Ya, dari abjad B, awalan D yaitu dengan. Yang di bahasa Pak dengan, yang dalam bahasa Indonesia teman. Dapat, dapat, Pak dalam bahasa Indonesia dapat. Daroh dalam bahasa Batak, darah dalam bahasa Indonesia. Yang tengah awalan D, dada dalam bahasa Batak, yayasan dalam bahasa Indonesia. Akhir, akhir D dalam bahasa Batak yaitu teridah, dalam bahasa Indonesia nampak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami serahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya kepada teman kita, Yuni Tambah untuk bertanya kepada teman kita, Wijar. Kepada Yuni, dipersilakan. Baik, saya akan bertanya abjad E, di mana peletakan kata ada awal,
Katanya itu event, ikut, ingat, terus peletakan kata tengahnya itu ada kemana dan lapar. Apakah bahasa pak-paknya itu? Baik, saya akan menjelaskan dari abjad E. Dalam bahasa Batak, gigi, awalan gigi, sama dengan G. Di bahasa Indonesia, event. Dalam Batak, awalan E, ikut. Dan bahasa Indonesia, ikut. Abjad tengah E, yaitu Mike. Dalam bahasa Indonesia, kemana. Dan akhir kata E dalam bahasa Batak, yaitu bagi, yang artinya jenis. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kepada teman kita yang terakhir, Muhammad Ridha Farel. Di sini karena objek dari F-nya tidak ada, kita lanjut ke objek G yang akan disampaikan kepada Muhammad Ridha Farel. Kepada Ridha, dipersilakan. Tadi katanya semua apa enggak? Baik, terima kasih. Jadi Bang, selanjutnya ada abjad G, di mana peletakan awalnya ada gemuk. Semua nggak ya? Gemuk, gosok, potong, dan peletakan tengahnya ada piring, hidup, dan petir, dan peletakan akhirnya ada rambutan terbang ke sana. Bisa dijelaskan Bang? Ya, saya akan menjelaskan salah satu. Yang pertama itu awalan G, yang dalam bahasa Batak gobok, yang artinya gemuk. Gus-gus, yang artinya gosok. Getap, ya, yang artinya potong. Yang tengah, awalan tengah G, dalam bahasa Batak pinggan, yang artinya piring. Ngiluh, yang artinya hidup. Renggur, yang artinya fitur. Yang akhiran abjad G dalam bahasa Batak yaitu dekang, yang artinya rambutan. Kabang, yang artinya terbang. Dan yang terakhir itu misat denang, yang artinya kisama. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber kami pada hari ini yang telah meluangkan waktunya. Saya juga berterima kasih pada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi dengan teman kita Wijak Papahan. Apabila ada kesalahan kata nih untuk teman kita Wijak Papahan, kami mohon maaf apabila ada menyinggung perasaan teman kita. Nah, cukup sekian dari wawancara kita hari ini. Sekiranya kita mendapatkan ilmu yang baru dari teman kita Wijak Papahan. Sekian dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Wijar. Ya, Wijar. Terima kasih, Wijak. Wijar, HBD Wijar. HBD.